Pria muda ini saking beruntungnya sampai meledak. Dia membawa obat-obatan narkoba. Tiba-tiba saja dia dihentikan oleh seorang polisi. Hingga membuatnya ketakutan. Mengeluarkan SIM-nya. Tangannya gemetar menunjukkan surat izin itu. Saat itu, kelompok pria itu keluar dan membantu. Berjalan ke arahnya dan mengalihkan pandangan polisi tersebut. Ketua kelompok itu mengeluarkan senjata. Polisi pun berbalik dan mengeluarkan pistolnya. Tapi karena dia dikepung, polisi ini pun terpaksa meletakkan pistolnya. Lalu dia masukkan ke dalam mobil. Dan dibawa ke tempat sepi. Mereka ingin menyingkirkan polisi ini. Ketua memanggil pria muda itu. Dan membiarkannya menembak sebanyak 2 kali. Di tempat yang sama, mobil Emma tiba-tiba mogok. Tidak ada signal di HP-nya. Emma pun berjalan mencari bantuan. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan. Kemudian dia mengeluarkan sebotol minuman keras. Dan mencoba mendekati suara tembakan tersebut. Setelah berjalan tidak jauh, dia melihat polisi itu ditembak. Emma pun terkejut, dan membuat botol minuman itu jatuh. Kelompok penjahat itu melihat Emma. Emma dengan sekuat tenaga berlari. Tetapi dia tertangkap oleh mereka. Kemudian Emma dilempar ke tanah. Beberapa dari mereka ingin menghabisi Emma. Saat itu juga polisi tersadar. Lalu meminta Emma tidak bersuara. Pelan-pelan merangkak menuju mobilnya. Pria hidung belang ini menatapi kaki panjang Emma. Dia pun berniat jahat. Dia membawa Emma ke tempat yang jauh. Mengikatnya dengan borgol. Merobek jaketnya. Kemudian membuka bajunya menggunakan pisau. Saat itu juga tiba-tiba mobil polisi itu bergerak. Polisi itu sedang mencoba melarikan diri. Melihat itu, kelompok penjahat pun mengejarnya. Sambil mulai menembaknya, mobil polisi itu telah berjalan semakin jauh. Melihat hal itu, ketua penjahat berjalan kembali ke mobil, dan mengambil senapan snipernya. Berlari menaiki atas gunung, mencari posisi yang tepat, menarik pelatuk senjatanya. Dengan sekali tembakan mengenai kepala polisi itu. Berikutnya adalah giliran Emma. Emma yang diikat di atas pagar. Menggunakan kakinya yang panjang. Mencoba menarik tali pinggang itu sekuat tenaga. Lalu membuka tas itu. Dan mendapatkan kunci borgol itu. Emma pun mengambil pisau yang ada di lantai. Dan secepat mungkin menjauh dari tempat itu. Emma berjalan kembali ke mobilnya. Mengambil tasnya dan melarikan diri. Pria hidung belang pun kembali. Melihat borgol yang telah terbuka. Dia pun kesel dan marah. Bajingan. Di saat yang sama, Emma bersembunyi di bawah gunung. Mengeluarkan botol minum dan perlengkapan yang dibutuhkan. Memasukkan pisau di belakangnya dan terus melarikan diri. Kelompok itu kemudian mengikuti jejak kaki Emma yang mengarah ke mobil. Mereka pun menyadari Emma telah melarikan diri. Dan mulai mencarinya. Saat itu juga Emma telah menyadarinya. Jejak kaki akan mengungkapkan keberadaannya. Dia ingin membuat mereka bingung dengan membagi jejak kakinya menjadi 3 jalan. Kelompok penjahat yang melihat jejak kaki itu menyadari Emma bukanlah gadis yang mudah. Akhirnya mereka berpisah dan menyebar. Melanjutkan pemburuan ini. Di sisi lain, seseorang melihat mobil Emma. Lalu memberitahukan kepada ayah Emma. Ayahnya adalah seorang pasukan khusus veteran. Dia melihat ada yang aneh. Seseorang dengan sengaja menghapus jejak Emma. Tetapi ayahnya tidak lapor polisi. Karena 10 tahun yang lalu, ayahnya telah mengajarkan keterampilan pasukan yang dimilikinya kepada Emma. Dia yakin Emma dapat melewatinya dan aman kembali ke rumah. Saat itu juga, 2 pria dari kelompok itu menyadari sesuatu. Emma ada di depan mereka dan sedang meneguk air. Pria hidung belang lagi-lagi berniat jahat. Dia sendiri berjalan menghampiri Emma dan mengarahkan pistol ke arah Emma. Saat berjalan di hadapan Emma. Sayang, kita lanjutkan kencannya. Saya mohon, saya tidak ingin menyakitimu. Dan dengan tertawa keras, menamparkan keras wajah Emma. Tiba-tiba Emma mengeluarkan pisau dan menusuk pria itu. Temannya yang merasa aneh, menggunakan handtalki memanggilnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Emma pun mengambil pistol pria itu. Dan handtalkinya, dia terus melarikan diri, lalu memajat ke atas gunung. Dan menunggu target berikutnya datang. Ini adalah permainan kucing menangkap tikus. 6 pria ini menganggap Emma adalah seekor tikus. Tetapi sebenarnya tikus itu adalah mereka sendiri. Penjahat kedua membawa senjata berjalan di bawah gunung. Dia mengikuti jejak kaki Emma. Dan tiba-tiba kehilangan jejak kakinya. Lalu dia pun melihat ke atas. Sebuah batu besar terjatuh dari atas. Memukul kepalanya. Melihat itu,
Emma pun turun ke bawah. Tiba-tiba saja pria ini terbangun dan menarik kaki Emma, melompat di atas tubuh Emma, lalu mencekik lehernya. Dalam keadaan kacau, Emma mengambil pistol dan menembaknya. Penjahat kedua telah terbunuh. Emma pun mengambil hengtalkinya dan berkata, "Dua temanmu sudah meninggal. Hanya tersisa kalian berempat." Mendengar suara tembakan itu, 4 orang lainnya pun mencari dan melanjutkan pemburuan. Tiba-tiba mereka melihat Emma. Ketua penjahat mengangkat senjatanya dan menembak Emma, dan yang lain berlari mendekatinya. Tapi, mereka tidak menemukan Emma. Saat itu juga, pria muda melihat Emma berjalan di depannya. Ketua penjahat melepaskan tembakan lagi, tetapi meleset. Dia pun meminta anak buahnya mencari Emma, dan dia bersiap menembaknya dari jauh. Emma berlari masuk ke dalam rumah kosong. 3 pria ini mulai mencarinya. Di sisi lain, ayah Emma berkendara pulang ke rumah, membawa senjata dan duduk di depan rumah, menunggu Emma kembali. Saat itu penjahat ketiga berjalan ke dalam rumah, bergerak dengan pelan. Seketika langsung dihabisi oleh Emma. Emma pun melompat turun dari atap, kemudian mengambil pistolnya. Pria muda dengan pistolnya masuk ke dalam rumah. Emma pun menodongnya dengan pisau. Dia memohon kepada Emma agar dilepaskan. Emma yang tersentuh pun melepaskannya. Tetapi, setelah dilepaskan dia keluar dan berteriak, "Dia di sini, dia di dalam rumah ini." Dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Dengan sekali lemparan pisau, Emma menghabisinya. Sekarang masih tersisa 2 orang. Emma berjalan ke ruangan lainnya. Tiba-tiba Emma tertangkap penjahat kelima. Kemudian penjahat kelima ini berdiri. Emma pun dengan cepat mengambil kayu panjang dan memukul pria itu. Pria itu mengambil pistol dan merebut kayu panjang itu. Dengan sekali pukulan membuat Emma terjatuh. Emma pun menertawakannya. "Apakah kamu takut berkelahi dengan seorang wanita?" Merasa ditantang oleh Emma, pria ini pun membuang senjatanya, berduel dengan Emma. Emma menghindar dari pukulan, lalu menggunakan satu lutut untuk memukulnya. Penjahat ini membenturkan kepala Emma di kaca. Emma pun membalasnya dengan menggunakan setrika listrik. Akhirnya Emma menghabisi penjahat kelima. Dengan membawa 2 pistol, Emma pun berjalan keluar. Melihat ketua penjahat yang sedang menodongkan senjatanya, ketua penjahat itu kemudian meletakkan senapannya dan mengeluarkan pistol, ingin berduel dengan Emma menggunakan pistol. Selanjutnya, mereka sama-sama mengangkat pistolnya. 2 luka tembakan mengenai ketua penjahat itu, dan seketika terjatuh tewas. Emma hanya tertembak di bagian pundak. Ayahnya menitikkan air mata. Akhirnya Emma pulang ke rumah. Ayahnya tahu, 10 tahun yang lalu, pelajaran dari ayahnya tidak sia-sia. Saya Meng Chen, bagi yang suka silahkan di like.